Tetap semangat, tetap sukacita ya, menyambut hari kemerdekaan bangsa negara kita ya. Hari ini kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau masih beri kepercayaan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu punya pesan yang membangkitkan semangat kami, menyampaikan pesan apa yang menjadi kekuatan buat kami supaya kami ini berdiri teguh di akhir zaman, karena kami adalah hamba kebenaran. Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu lawat semua yang bergabung pada siang ini, dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Ada sukacita semuanya ya, tetap memiliki hati yang luar biasa bersama Tuhan ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa ya, tetap semangat, tetap sukacita menjalani hidup. Kita percaya hari ini persis ya 17 Agustus, di mana kita tahu bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini juga sudah mengalami satu kemerdekaan yang luar biasa ya. Itu sebabnya kita jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan sudah memerdekakan hidup saudara dan saya selama-lamanya ya. Kita sudah dimerdekakan selama-lamanya, itu sebabnya jangan pernah menyia-nyiakan anugerah keselamatannya. Kita percaya bahwa hari ini kalau kita memperingati kemerdekaan negara kita, kita juga harus ingat bahwa ada karya yang terbesar, yaitu karya di mana Yesus sudah mati buat saudara dan saya untuk memerdekakan saudara dan saya dari segala dosa ya, memerdekakan saudara dan saya dari hukum maut ya, di mana kita menikmati hidup selamanya bersama Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari segala kelemahan penyakit kita. Itu sebabnya hari ini kita mau berdiri teguh bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup di dalam kemerdekaan ya. Kita percaya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia sudah menyediakan hal yang membuat kita sebagai orang benar itu tidak ditinggalkan sendiri, saudara. Ya, kita percaya bahwa perlengkapan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya hari-hari ini sebagai orang merdeka, saya singkat dengan FRID, F-R-I-D, supaya gampang diingatnya. FRID, yaitu apa yang pertama? VF yang pertama, FRID ya, firman Tuhan. Percayalah ketika kita kaya akan firman, firman berkata di Yohanes 8 ayat 32, bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selama kita kaya akan firman, kita percaya bahwa kebenaran firman itu pasti pada akhirnya. Hari ini jangan mempercayai fakta, hari ini jangan mempercayai bukti-bukti kenyataan. Bahkan ya kita dengar bagaimana keadaan dunia ini sudah tidak semakin bertambah baik. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang akan terjadi, berita-berita buruk ya. Kita juga bersyukur lewat doa-doa kita semua sebagai anak Tuhan. Saya mendengar bahwa Surabaya, Jakarta mulai zona hijau ya. Kita percaya bahwa kerinduan orang benar untuk bisa beribadah kembali, untuk kita bisa melakukan aktivitas secara normal, itu sudah menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Hari-hari ini penantian kita di dalam satu ruang tunggu untuk menantikan waktunya Tuhan tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Karena Tuhan pasti hadir untuk memerdekakan saudara dan saya di dalam satu masa pandemi ini. Semuanya akan berlalu. Amin. Ya, yang pertama firman Tuhan. Hari ini kita percaya, jangan banyak dengar fakta, jangan banyak percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita lebih baik mempercayai kebenaran firman Tuhan.
Ketika itu jadi rema, maka itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Pada waktu saya mengalami proses, saya ingat benar ketika Tuhan bertanya dalam hidup saya, Eli, apa yang engkau inginkan atas pasangan hidupmu ketika engkau menjalani proses? Saya cuma berkata pada waktu itu karena memang ini pergumulan saya selama saya menikah. Saya selalu punya pergumulan saat suami saya baik-baik. Saya selalu berkata gini, Tuhan, saya kepingin suami saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika Tuhan bertanya di tengah-tengah proses, saya bilang, Tuhan, saya minta kalau suami saya bertobat, bukan hanya kembali cinta sama saya, teletapis, tapi saya minta suami saya jadi hamba Tuhan. Supaya saya, suami, dan anak-anak kami semua bergerak di dalam satu pelayanan, yaitu menghamba kepada Kristus. Saya nggak minta untuk sekedar pulih, saya nikmat secara daging, tapi saya tidak berkarya. Maaf, ada telepon. Saya tidak minta itu. Saya tidak meminta lagi kepentingan saya untuk secara daging saya puas. Tapi hari itu Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Aku minta ketika suamiku kembali kepadaku. Yang terutama Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Dia harus mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan Tuhan, saya minta bahwa apa yang saya remakan di dalam firman-Mu, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya pikirkan. Saya memikirkan suami saya jadi hamba Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata seperti itu, ketika saya, maaf ya, orang-orang ini tidak mengerti kalau hari Selasa sudah tahu jamnya live, maaf sekali lagi ya. Jadi di situ kita percaya bahwa ketika kita menginginkan sesuatu di hadapan Tuhan, waktu saya berkata, saya percaya bahwa Engkau sanggup melakukan Tuhan jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan. Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan cuman berpesan pada waktu itu, Eli, aku akan melakukannya apa yang menjadi pemikiranmu dan itu butuh waktu. Engkau siap untuk membayar satu harga pertobatan seorang suami yang dari tidak mengenal Kristus, bahkan benci orang Kristen, dia menjadi hamba Tuhan. Dan ketika aku memilih hidupnya, aku tidak mau mempertobatkan seorang hamba Tuhan yang abal-abal. Tapi engkau harus bersabar, karena aku akan memunculkan satu kebenaran. Suamimu akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu yang jadi pergumulan dan mimpi saya. Bahkan ketika saya berbicara dengan beberapa orang yang dekat sama saya, orang itu berkata gini, kamu ini terlalu muluk-muluk, kamu terlalu bermimpi. Kalau permintaanmu terlalu tinggi di hadapan Tuhan, terlalu tinggi, maka itu prosesnya lama. Lebih baik kamu minta aja, pokoknya kembalilah Eli, gak usah muluk-muluk, Tuhan mengerti. Tapi buat hidup saya tahu ketika saya memilih hidup adalah Kristus. Itu sebabnya saya berkata di hadapan Tuhan, saya siap Tuhan. Saya juga diproses, suami saya juga diproses, dan ketika kami sama-sama sudah berbuah lebat, maka kami akan membangun satu kerajaan di mana kami berdua, bahkan anak-anak akan bergandengan tangan untuk satu proyek. Karena saya tahu bahwa untuk membalas kebaikan Tuhan yang telah memerdekakan hidup saya dan seisi rumah saya, tidak bisa dibalas dengan apapun selain hidup menghamba kepada Kristus seumur hidup saya. Itu yang jadi komitmen. Itu sebabnya hari-hari ini saya cuma tinggal menanti-nantikan firman. Itu pasti memerdekakan saya, suami, anak-anak, untuk menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan melayani Tuhan. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan itu jadi rema. Pegang firman. Firman itu tidak akan pernah berlalu, saudara. Bumi ini akan berlalu dengan segala isinya, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya ketika Tuhan memerdekakan saudara dan saya, Dia sudah memperlengkapi dengan firman Tuhan. F yang pertama. Yang kedua adalah R, ya.
R itu apa? Roh Kudus, ya. Kita percaya tanpa Roh Kudus, saudara dan saya kuat tidak menghadapi masa-masa sukar ini? Tidak akan kuat, saudara. Lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, ya. Hari ini semangat, saudara. Yuk, siapapun saudara dan saya harus memiliki semangat sebagai pahlawannya Kristus. Saudara harus berdiri teguh sebagai pahlawan Kristus yang dia sudah memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini kita percaya, tanpa Roh Kudus kita ini tidak mampu, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan menghibur, mengajarkan, mengingatkan saudara dan saya di masa-masa sukar ini, saudara. Dengan kehadiran Roh Kudus itu membuat saudara dan saya hari ini sesusah apapun ada Roh penghibur. Kemarin kita bicara, ya, waktu saya diskusi dengan satu orang, saya bicara gini, lihat ya, orang kalau melakukan dosa, orang itu tidak akan pernah damai, ya. Bahkan menurut kesaksian orang ini, selama dia berbuat dosa, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap hari hidupnya hanya dihantui rasa ketakutan. Setiap hari hidupnya hanya dihantui rasa kekhawatiran yang luar biasa. Dia tahu jelas bahwa setiap perbuatan dosa itu pasti akan ada harga yang harus dibayar. Bahkan ketika kita jadi orang benar, kenapa walaupun hidup saudara disakiti, hidup saudara mengalami kerugian, hidup saudara mengalami kehilangan hari-hari ini, walaupun kita merasa difitnah sekalipun, tapi ketika kita berdiri sebagai orang benar, damai sejahtera, sukacita, ada penghiburan oleh Roh Kudus, itu yang menyebabkan saudara tetap kuat. Tanpa sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus yang menghibur, mengajarkan, dan menguatkan saudara dan saya, tidak ada orang yang kuat. Lihat, banyak orang yang kaya bunuh diri. Ada banyak artis, ya, Korea yang saya lihat, yang cantiknya, yang sudah sukses, itu pun bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan damai sejahtera, penghiburan, bagaimana dia mendapatkan kekuatan ketika mereka tidak punya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tapi buat saudara dan saya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi Roh Kudus. Dia penghibur saudara, dia menguatkan, bahkan mengingatkan. Kalau saya jujur tanpa Roh Kudus, saya tidak akan pernah bisa hidup bertahan sebagai orang benar. Tiap kali saya melihat fakta yang menyakitkan, saya pingin rasanya balas dendam. Saya pingin rasanya marah. Saya pingin rasanya menganiaya orang-orang yang menyakiti hidup saya. Saya merasa saya punya uang, saya bisa sewa orang, saya bisa sewa siapapun kalau itu mau. Tapi bersyukur ketika saya mau marah aja, saya mau marah aja sebentar sesaat, Roh Kudus itu selalu dengan suaranya yang lembut, dia mengingatkan hidup saya, dia tegur hidup saya, dia hibur hidup saya, dan dia selalu berkata, Eli, sabar nak, kamu kan anak Allah. Kamu ingat bahwa apa yang boleh dibalas atas perbuatan jahat, engkau tidak boleh balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Yang boleh engkau lakukan sebagai anak Tuhan, engkau hanya boleh membalas dengan kasih. Engkau hanya boleh membalas musuh-musuhmu dengan kebaikanmu. Engkau hanya boleh membalas semua perbuatan jahat itu dengan mendoakan orang-orang yang membuat hidupmu susah hari ini. Berkati dia. Itu suara selalu ada pada waktu pikiran saya mulai negatif, saudara. Suara itu selalu datang berkali-kali dan dia selalu mengingatkan saya, dia menghibur saya.
Roh itu berbicara lembut, dia berkata gini, Eli, kamu akan lihat kemenangan. Kamu tidak selamanya disakiti, Eli. Kamu lihat hari ini Tuhan itu cuman mau mengumpulkan jeripayahmu. Rasa sakitmu itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau balas, itu persembahan yang menyenangkan hatinya iblis. Engkau harus hidup di dalam kebenaran. Suara itu jelas, saudara, terdengar kuat. Ketika saya mau melakukan yang jahat dan ketika suara itu muncul, pertanyaannya, roh yang mengendalikan daging saya atau daging yang mengendalikan roh? Dan ketika saya tahu sebagai anak Tuhan, di Roma 8 kalau nggak salah ayat 6 atau 7 yang berkata bahwa roh itu harus mengendalikan daging. Dan ketika saya memilih taat dengan firman Tuhan dan suara Roh Kudus, di situ saya merasakan damai sejahtera. Itu sebabnya sampai hari ini masalah itu tidak bisa mengendalikan hidup saya sebagai anak Tuhan. Karena saya tahu jelas bahwa saya sudah dimerdekakan. Walau masalah boleh berlanjut, proses hidupmu boleh berlanjut, keuanganmu boleh hancur-hancuran, rumah tanggamu boleh arahnya hancur, engkau sudah digugat di dalam satu pengadilan. Mungkin hari ini hubunganmu dengan mertua, hubunganmu dengan ipar, bahkan engkau ditimpa satu kebencana yang besar akibat masa-masa pandemi ini. Percayalah, kita adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang karena firman Tuhan, Roh Kudus yang sudah diperlengkapi atas hidup orang benar, itu yang akan memampukan saudara dan saya tetap bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Amin, saudara. Ini semangat, saudara. FRI, iman, iman, saudara, ya, katakan iman. 1 Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita tahu bahwa kitab itu sudah diberi satu kemenangan, kemerdekaan mengalahkan dunia. Ada berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini lebih mudah dikalahkan oleh masalah, lebih mudah dikalahkan oleh keinginan dagingnya, lebih mudah dikalahkan oleh setiap intimidasi iblis tanpa saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan imanmu yang mengalahkan dunia. Hari ini kok enggak punya apa-apa, enggak masalah. 5 roti 2 ikan, murid-murid enggak punya apa-apa dengan terbatas. Mereka enggak perlu cari keluar. Mereka tidak perlu putar otak untuk mencari 5.000 roti. Tapi dengan iman dan rasa bersyukur mereka, di tangan Tuhanlah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 sisa, masih sisa. Sisa berbicara, hidup berkelimpahan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah memberi kita dalam hidup hanya sekedar biasa-biasa, tapi selalu berbicara sisa. Karena itu karya Tuhan, di mana ketika kita sadar kita tidak punya apa-apa hari ini, saudara. Mungkin kau sudah tidak berdaya, tidak masalah, saudara. Engkau masih punya firman, engkau masih punya Roh Kudus, engkau masih punya iman yang tidak perlu beli untuk membayar, untuk membelinya, untuk butuh uang. Imanmu aktifkan hari ini. Ketika engkau mengaktifkan iman, dan saya selalu mengaktifkan iman saya, saudara. Ketika Yohanes 16 ayat 33 yang berkata bahwa aku telah mengalahkan dunia, saya selalu berkata, Tuhan, saya punya iman yang mengalahkan dunia karena saya punya iman yang percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Hari ini imanmu kepada siapa? Kalau imanmu kepada paranormal, saudara tidak akan pernah mendapat jaminan kemerdekaan. Tapi kalau imanmu kepada Yesus, bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia, otomatis saudara dan saya pasti mengalahkan dunia, merdeka, saudara. Kita ini jangan lihat miskin, kita ini disakiti,
disakiti. Kita ini bangkrut, Bu Eli. Bu Eli, saya sudah hari ini habis-habisan. Ada seorang ibu yang datang sama saya. Dia bilang, Bu Eli, hidup saya sekarang di ujung tanduk. Saya punya suami yang sudah meninggalkan saya. Bahkan hari ini suami saya kabur, gak tahu kemana. Dia meninggalkan hutang, di mana rumah yang kami tempati ini akan disita, Bu Eli. Kita hari ini benar-benar hidup terpuruk. Saya kepingin mati, Bu Eli. Saya sudah siapkan hari itu obat membasmi serangga. Saya sudah siapkan saya dan anak-anak saya untuk mati, Bu Eli. Saya sudah siapkan anak-anak untuk mati bersama. Tapi hari itu dia bersyukur ketika suatu kali dia mau menyiapkan rencana yang konyol, rencana yang merasa bahwa dia bukan orang yang merdeka, dia orang yang termalang, dia orang yang tertindas dengan masalah akibat suaminya, akibat perbuatan suaminya. Dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Dunia sudah tidak pandang dia, keluarga bahkan sudah tidak pedulikan dia lagi sejak dia bangkrut. Dan dia sudah merencanakan dia dan ketiga anaknya untuk mati bersama-sama. Anaknya sudah dipersiapkan hari itu karena anaknya juga masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Dan ketika itu dia bersyukur suatu kali sebelum rencana itu berhasil, Tuhan tiba-tiba mengingatkan lewat Roh Kudus untuk dia melihat YouTube. Dan dia berkata, ketika saya melihat YouTube, tiba-tiba yang muncul, saya tidak cari Bu Eli, tapi yang muncul tiap kali itu wajahnya Bu Eli muncul di YouTube tiap kali. Dan ketika saya mendengar YouTube Bu Eli, di situ dia mulai sadar bahwa hidupnya berharga mulia. Dia tahu bahwa masalah itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dia percaya hari itu bahwa Tuhan pasti sanggup karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dan ketika dia merubah arah, dia mengubah semua. Dia hari itu menggagalkan rencananya untuk bunuh diri dengan anaknya. Di situ Tuhan pulihkan keadaannya terlebih dahulu. Dan ketika dia merasa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan Tuhan dari dosa, dari kelemahan, dari kutuk, dari segala sakit penyakit, dari segala masalah kelemahan apapun. Dan dia mulai bangkit. Dan dia hari ini berkata, Bu Eli, ternyata apa yang menjadi pesan firman Tuhan Bu Eli, itulah kebenaran yang benar-benar memerdekakan saya dan anak-anak saya hari ini. Bahkan suaminya hari ini sudah berubah banyak. Suaminya sudah mulai mengenal jalan kebenaran. Itu sebabnya pesan Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah, saudara. Kita ini dibodoh-bodohi sama iblis. Mati aja, ndak ada nilainya hidupmu. Dunia itu sudah memandang engkau, ndak ada orang hina, kasihan deh lo. Ndak masalah, saudara. Kita di pemandangan Tuhan adalah orang yang sudah mengalahkan dunia. Bahkan kita diperlengkapi firman Roh Kudus yang pasti menghibur, menguatkan saudara. Sampai pada akhirnya, percayalah, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Sehina apapun, sehancur hidupmu, sekelam masa lalumu, kita tetaplah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang merdeka, saudara. Harusnya kita menyambut kemerdekaan yang Tuhan sudah lakukan dan berikan buat saudara dan saya hari ini. Saudara tidak perlu bersusah hati. Saudara tidak perlu putus asa. Katakan, aku adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan bersama Kristus. Aku hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya aku tidak akan pernah menyerah. Siapapun dunia memandang aku rendah, walaupun dunia tidak memperdulikan, walaupun hidupku hari ini terpuruk, tapi aku tetap punya iman bahwa aku telah mengalahkan dunia. Suatu kali Tuhan pasti membawa hidup saudara dan saya menikmati
kemenangan yang gilang gemilang, karena saudara dan saya sudah dimerdekakan. Orang kalau sudah dimerdekakan itu pasti menikmati kemenangan yang gilang gemilang. Ada sorak-sorai di balik air matamu. Nggak mungkin air mata terus bercucuran. Suatu kali air mata itu akan menjadi sumber mata air. Engkau akan menikmati sumber mata air dengan kegirangan dan sorak-sorai. Amin. Amin saudara. Jangan putus asa. Katakan buat hidup saudara, kalau iblis mulai mengintimidasi hidupmu dengan mengingat kerugiannya, rasa sakitnya ditinggal pasangan, selingkuh, mengingat toko yang sudah harus dijual, rumah yang harus dilelang. Kalau iblis datang dengan fakta seperti itu, saudara dan saya harus melawannya dengan iman yang teguh. Bahwa saudara katakan, iblis, apapun masalah di dunia itu boleh terjadi, boleh menimpa hidupku, tapi yang aku tahu pasti kemerdekaan yang dari Tuhan tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam fakta, berbagai macam kerugian, berbagai macam rasa sakit. Sekali Tuhan berkata merdeka, kita juga akan terus berkata sekali merdeka, tetap merdeka. Amin saudara. Ayo kita berkata, jangan kalau 17 Agustus aja berkata sekali merdeka tetap merdeka. Tapi setiap hari kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu kita juga orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Sekali merdeka tetap merdeka. Masalah tidak akan menjadi masalah sekali Tuhan berkata engkau lebih dari pemenang. Itu artinya saudara dan saya akan mengalami kemerdekaan Tuhan bahkan selama-lamanya. Sudah jaminan. D yang keempat, doa. Ya, firman Tuhan, Roh Kudus, iman dan doa, itulah perlengkapan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang merdeka. Doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16 yang tidak asing, yaitu besar kuasanya. Kita percaya bahwa kita adalah punya kuasa doa. Doa tidak perlu beli kan? Doa dimanapun hari ini saudara mengalami kesesakan, saudara bisa berdoa kok. Ada kesaksian orang berkata gini, Bu Eli, suatu kali ya, ada orang yang hari itu saudaranya, waktu itu kesaksian nyata saudara. Waktu dia mengalami perjalanan ke gunung ya, dia melihat tiba-tiba ada satu kecelakaan. Dan waktu itu dia merasa bahwa ini pasti hancur dia. Dia sendiri akan mengalami ketabrakan yang beruntun di jalan yang sempit, dia pasti jatuh di dalam jurang. Tapi ketika dia ingat benar bahwa ada Kristus yang menyertai hidupnya, satu kata loh yang dia ucapkan, Tuhan Yesus selamatkan kami. Percaya tidak percaya, tiba-tiba mobil itu bisa berhenti sendiri saudara. Tanpa ada yang butuh pengendalian rem, tiba-tiba dia tidak tahu. Tiba-tiba seharusnya mobil itu masuk ke jurang, tapi tiba-tiba mobil itu bisa berhenti sendiri saudara. Secara akal kalau mobil ditubruk dari belakang dan itu goncangannya keras, mungkin itu tidak ada pengendalian. Tapi ketika hanya lewat doa, dan dia berkata gini, doa itu luar biasa. Saya tidak butuh berdoa, Tuhan tolong ada jurang, Tuhan tolong kerahkan malaikatmu, Tuhan rohmu, Tuhan selamatkan si A, si B, si C, si D. Mobil ini L70 misalnya. Dia cuma berkata hari itu dalam kepanikan, dia cuma ingat satu pribadi, yaitu Yesus yang sudah memerdekakan hidup saudara dan saya. Dia ingat benar Yesus juru selamat, Yesus juru penolong dalam hidupnya. Dan dia berkata satu kata loh Bu Eli, cuman dia berkata gini, Tuhan tolong selamatkan kami. Percaya tidak percaya, mobil itu bisa berhenti saudara. Kita percaya bahwa itu tangan kuat Tuhan yang membuat mobil itu berhenti.
Kita percaya bahwa dalam hidup ini ada anugerah, ada satu kemurahan Tuhan, ada kuasa, kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di dalam masa-masa yang tersulit ini. Secara akal tidak mungkin, saudara. Secara akal saudara mungkin sudah berpikir tidak mungkin aku bisa keluar melewati masa pandemi ini. Tidak mungkin, Bu Eli, aku sudah hancur-hancuran. Tapi satu hal yang Tuhan pesan hari ini, selama masih ada Tuhan, selama masih ada Yesus, tidak perlu meragukan keadaanmu. Karena sesuatu perkara besar terjadi, yaitu ketika Dia berjanji untuk memerdekakan saudara dari setiap kelemahan, keterpurukanmu, maka mujizat itu pasti terjadi. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Bukan berarti tidak. Bukan berarti tidak akan melihatnya. Hanya masalah waktu. Amin, saudara. Frit, ya. Kita percaya hari ini dengan Frit ini, kita akan menjadi anak Tuhan yang pede, saudara. Pede. Saya, saudara, dulu terpuruk dengan intimidasi iblis. Kalau saya kumpul sama teman-teman saya, semua banyak bawa suami, saya merasa diintimidasi dengan iblis. Kasihan deh lu, semua teman-temanmu happy, punya suami yang baik, yang cinta, kamu sendiri, gitu ya. Iblis selalu berusaha menarik hidup saya untuk mengasihani diri saya sendiri. Iblis selalu mencuri titik terendah saya untuk saya depresi ketika iblis berkata, kamu kasihan deh lu ya, kamu itu lihat tuh suami istri berpasang-pasangan, kamu datang sendiri kan, kasihan deh lu. Nah, tapi hari ini saya tahu siapa saya. Saya kalau dulu merenungi nasib Tuhan, bahagianya orang-orang melihat bagaimana dia datang bisa sama suaminya. Sementara saya, Tuhan, datang seorang diri. Kasihan Tuhan, kasihan, sampai kapan? Mengapa Tuhan itu? Hati-hati ya saudara, hari ini buang pertanyaan. Mengapa ini harus terjadi? Sampai kapan? Bagaimana saya bisa keluar, Tuhan? Oh no, hari ini saudara dan saya ketika sebagai orang merdeka, saudara tidak akan tanya pertanyaan itu. Saya punya rasa percaya diri. Walaupun saya datang sendiri, iblis bilang, kasihan. Oh, tidak apa-apa, suami saya lagi sekolah Alkitab. Apa yang kelihatan cuman sementara, iblis. Yang tidak kelihatan itu yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan adalah kemenangan sorak-sorai gemilang. Apa artinya kebahagiaan sesaat, tapi kemenangan yang sorak-sorai gemilang selamanya tidak aku dapatkan. Aku hari ini rela bersakit-sakit dahulu, karena senyatanya hidup adalah pikul salib sangkal diri setiap hari untuk mengikut Kristus. Kalaupun hari ini orang dunia berkata Eli adalah orang yang termalang, itu tidak menjadi masalah, karena di mata Tuhan justru Eli adalah orang yang paling terbahagia, karena dia tahu bahwa hidupnya sudah dimerdekakan bersama Kristus. Amin. Amin. Jadilah orang yang pede, saudara. Karena saudara sudah dimerdekakan. Dunia sekaya apapun, mereka tidak tahu bahwa ada karya yang terbesar yang sudah memerdekakan dunia ini. Memerdekakan orang-orang dunia. Sementara saudara dan saya, pikul salib sangkal diri, berikan senyummu. Berikan yang terbaik selama proses itu terjadi, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus. Amin. Yuk kita baca ya, bagaimana respon saudara ketika hari ini Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang yang sudah diperlengkapi. Pede, wow. Kalau jadi orang pede itu luar biasa ya. Walaupun dikasak kusuk, dikosipin, oh enggak masalah. Bilang bangkrut, oh enggak masalah. Kasihannya suami, oh enggak masalah. Saya adalah orang yang merdeka. Suatu hari. Saya selalu berkata seperti itu. Saya bilang, suatu hari iblis, engkau akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan penderitaan dan air mata saya. Itu yang sedang saya pertahankan. Suatu hari saya akan melihat apa yang saya tabur dalam penderitaan, apa yang saya tabur dalam air mata, apa yang saya tabur dalam rasa sakit saya akan menuai kemenangan dengan sorak-sorai. Tidak sebanding. Itu sebabnya hari ini milikilah
rasa percaya diri. Engkau sebagai orang hamba kebenaran. Yuk kita lihat apa sih bagian saudara dan saya. 3 hal, setelah itu kita selesai ya. Saya percaya hari ini hari libur, saudara mungkin mau jalan-jalan ya. Ada yang mau mungkin pergi jalan-jalan sama keluarga. Oke, sebentar saya selesai ya. Galatia 5 ayat 1. Yuk kita lihat, tapi sebentarnya 1 jam loh ya saudara ya. Karena nanti pada waktu hampir mau putus baru kita selesai ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu ini kata-katanya, berdirilah teguh. Ciri orang yang sudah sungguh-sungguh dimerdekakan, yang pertama berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh sebagai hamba kebenaran. Itu yang pertama. Yuk kita lihat Galatia 5 ayat 13 ya, lompat ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lihat ya, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Yang kedua, selain berdiri teguh sebagai hamba kebenaran, yang kedua yaitu hiduplah di dalam kebenaran. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Jangan hidup di dalam satu perhambaan dosa. Karena kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan pengorbanannya yang mahal, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih. 3 hal kalau saudara hari ini sekali merdeka tetap merdeka. Dan saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk saudara hari ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Yang pertama yaitu berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. PD saudara. Orang yang berdiri teguh itu selalu percaya diri, apapun yang terjadi aku tetap selalu menjadi orang yang benar, hamba kebenaran. Yang kedua yaitu hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup di dalam dosa. Yang ketiga yaitu hiduplah di dalam kasih. 3 hal ini saudara yang perlu saudara pertahankan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena saudara dan saya sudah dipanggil untuk merdeka. Kalau saudara menyia-nyiakan 3 hal ini, saudara bukan lagi jadi orang yang merdeka. Tuhan sudah memerdekakan dan menjamin kemenangan, tapi karena saudara yang berespon salah, akibatnya saudara dan saya menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, hak-hak saudara untuk menikmati kemerdekaannya. Ya, yuk kita bahas bagaimana berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Apa yang Tuhan sudah lakukan, ini yang kita tahu. Buka Imamat 26 ayat 12 dan 13. Imamat 26 ayat 12 dan 13. Yuk kita baca. Imamat 26 ayat 12 dan 13. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu. Lihat ya. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah kebangkrutanmu, di tengah-tengah kehancuran rumah tanggamu, di tengah-tengah penyakit dengan virus varian yang terbaru. Hari ini Tuhan hadir. Lihat ya, aku akan menjadi Allahmu. Itulah kemerdekaan kita ya. Dan kamu akan menjadi umatku, umat pilihan Tuhan yang sudah dimerdekakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak. Lihat ya,
Kita sudah dibawa Tuhan keluar dari semua perhambaan. Bahkan Tuhan berkata, kamu sudah aku merdekakan dari perbudakan. Engkau bukan lagi budak dunia ini. Engkau bukan lagi budak daripada dosa. Tapi engkau adalah orang-orang yang sudah aku bawa keluar. Orang yang keluar dari perbudakan Mesir itu artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Ya, supaya apa saudara? Supaya jangan menjadi budak. Aku telah mematahkan kayu kuk di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Orang berjalan tegak itu berbicara apa? Pede, percaya diri, walaupun bangkrut, walaupun suaminya, pasangan hidupnya selingkuh, walaupun dunia berkata kasihan deh lu, kita adalah orang-orang yang berjalan tegak. Karena kita sudah dibawa keluar dari perbudakan. Saudara perlu tahu hari ini, kalau saudara berdiri teguh sebagai hamba kebenaran, kenapa alasannya? Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Yang pertama, karena Tuhan membebaskan kita dari budak dosa. Itu sebabnya orang dunia tidak tahu cara untuk dia tahu hidupnya terjamin selamat atau tidak selamat. Tapi buat saudara dan saya hari ini, berbahagialah. Kalaupun mati sewaktu-waktu, saudara bukan lagi budaknya dosa, tapi saudara sudah dibebaskan dari budak dosa menjadi orang yang merdeka. Amin. Yang kedua, Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk perhambaan kuk, yaitu kutuk dan kelemahan. Siapapun saudara dan saya hari ini, Tuhan adalah Tuhan Allah. Kita adalah umat yang sudah dimerdekakan, dibawa keluar dari Mesir untuk kita menikmati kemerdekaannya. Yaitu Tuhan sudah membawa saudara dan saya, membebaskan dari kutuk dan kelemahan. Yang ketiga, Tuhan membawa saudara dan saya berjalan tegak menghadapi musuh. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara dan saya masih jalannya seperti ini, berarti saudara dan saya tidak pernah yakin bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan. Orang kalau yakin bersama Tuhan kita akan melakukan perkara besar, mengalahkan dunia. Saudara menghadapi kebangkrutan sekalipun, saudara tetap akan berdiri tegak. Saudara akan siap menghadapi semua tantangan. Apapun hutang, saudara bilang sama Tuhan, saya tetap mau bayar Tuhan. Beri saya kemampuan, beri saya jalan, beri saya Tuhan tuntunan sampai saya bisa melunasi hutang. Walaupun saya sudah tidak punya apa-apa, saya akan berdiri tegak menghadapi debt collector. Saya akan berdiri tegak menghadapi krisis ekonomi, krisis dunia. Saya akan menghadapi tegak bersama Tuhan. Saya akan menghadapi pelakor-pelakor yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Saya akan berusaha menghadapi pihak ketiga yang berusaha mencuri kebahagiaan rumah tangga saya. Karena saya tahu pada akhirnya bukan saya yang kalah. Saya selalu berkata, ayo iblis, kuat-kuatan. Tuhan di pihakku sama iblis di pihak wanita itu, siapa jadi pemenang? Walaupun waktu saya ngomong seperti itu, iblis datang dengan fakta. Buktinya suamimu tidak cinta. Buktinya punya 2 anak. Buktinya suamimu cuek, suamimu makin jauh. Walaupun seperti itu, tapi saya punya rasa percaya diri, saya berjalan tegak. Saya berkata, ini belum selesai, masih koma iblis, belum titik. Kamu tahu sinetronnya masih berlanjut, karena untuk kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Engkau tidak bisa mendakwa aku sebagai orang yang kalah, walaupun wanita itu kelihatannya lebih disayang-sayang. Oh no way iblis. Koma, masih terus berlanjut, belum titik. Engkau tidak bisa mendakwa aku sebagai orang yang kalah. Walaupun keuanganmu hancur hari ini, iblis tidak bisa mendakwa engkau sebagai orang yang kalah dan bangkrut dan hancur. Tapi iblis selalu dikalahkan oleh kuasa Tuhan.
Amin. Itu yang saudara harus berjalan tegak. Saya selalu berkata, saudara, walaupun kenyataannya, hancur-hancuran bonyok, saudara. Tapi saya selalu berkata, ayo iblis, kuat-kuatan. Iblis di pihak wanita itu sama Tuhan yang besar di pihakku. Siapa lawanku? Ayo, koma. Belum titik, lanjut. Aku pasti keluar lebih dari pemenang. Karena hidup saya terlalu yakin dengan janji Tuhan, bukan yakin dengan fakta. Hidup saya dan saudara harus yakin akan Tuhan. Amin. Waktu berjalan terus, yuk lanjut. Ya, di Roma, cepat aja nanti ya, Roma 8 ayat 15-17, itu ada hak-hak yang saudara akan nikmati, baca sendiri, yaitu saudara sebagai ahli waris, saudara akan menikmati janji Tuhan, dan saudara akan berhak dipermuliakan. Itu kalau saudara berdiri teguh pada akhirnya. Roma 8 ayat 15-17 ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa ya. Kita ahli waris, kita berhak menerima janji Tuhan, dan kita berhak untuk dipermuliakan. Yuk, jangan hidup dalam dosa. Yuk kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Hiduplah dalam kebenaran, karena kita hidup di dalam satu kemerdekaan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Saudara dan saya, ketika saudara tahu saudara sudah dimerdekakan, musuh saudara adalah iblis. Ya, barang siapa berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Makanya jangan bangga bilang aku orang Kristen sejak lahir, tapi kalau hidupmu masih terus yang pertama yaitu berkompromi dengan dosa. Saudara nyaman dengan dosa, saudara menikmati dosa, saudara hidup di dalam dosa. Saudara jangan pernah bangga. Senyatanya saudara di pemandangan Tuhan, kalau saudara berkata orang Kristen yang sudah bernubuat, bahkan orang Kristen yang sudah memenangkan banyak jiwa, tapi kalau jadi pertanyaannya saudara masih nyaman dengan dosa, menikmati dosa, kompromi dengan dosa, saudara adalah anak-anak iblis. Jelas ketika anak iblis saudara mati dan saudara berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah bangun gereja, aku sudah beri perpuluhan, aku sudah ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak pernah mengenal anak-anak iblis. Yang aku kenal adalah yang mirip DNA-nya dengan aku, yaitu DNA ilahi, bukan DNA-nya iblis. Firman Tuhan berkata jelas, yaitu kita adalah memiliki benih ilahi, DNA ilahi. Kalau saudara berkata, Bu Eli susah loh meninggalkan dosa, bohong. Kalau saudara masih nyaman dengan dosa, berarti saudara dan saya tidak pernah menyadari bahwa dalam hidupmu ada benih ilahi. Itu sebabnya orang yang memiliki benih ilahi dan anak Allah akan jijik melihat dosa. Seperti seorang Yusuf kabur, saudara. Bukannya waktu ditanya, sudah makan say, lagi ngapain say, ya saudara mulai ambil alih itu penawaran. Enak ya diperhatikan, tatih tayang, sekali-sekali Tuhan, tidak apa-apa TTM. Ingat ya, dalam hidup saudara dan saya pasti ada radar. Saya selalu ketika melakukan dosa, walaupun emosi dikit aja, radar itu berbunyinya keras, saudara. Tit, 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 tit. Kalau saya tidak segera berbalik, itu keras banget. Tit. Dan itu membuat saya, ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak tahan dengan radarmu. Kenapa? Benih ilahi, roh Allah ini berteriak ketika saudara mau merancangkan yang jahat, saudara mulai jatuh di dalam dosa, jelas benih ilahi ini akan muncul. Itu sebabnya, yang pertama, kalau saudara sudah dimerdekakan dan hidup dalam hamba kebenaran, kita benar-benar merdeka, kita memiliki benih ilahi, dan kita lahir dari Allah.
Amin saudara, kita benar-benar merdeka, kita memiliki benih ilahi, dan kita lahir dari Allah. Itu sebabnya hari ini buang semua dosa secepat mungkin. Ini perayaan 17 Agustus mengingatkan saudara juga dan saya, sekali merdeka tetap merdeka. Bukan hanya merdeka dari masalah, tapi merdekalah dari semua dosa-dosamu. Kalau hari ini yang menyimpan kepahitan, minta maaf segera. Yang dari kemarin maki-maki mertua, menfitnah teman, lakukan hari ini untuk memperingati satu karya di mana Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Segera minta maaf, bereskan, jangan simpan dosa. Yang mulai TTM, mulai blok semua kontak yang TTM, sudah tinggalkan perselingkuhanmu, tinggalkan TTM-mu, tinggalkan perjinahanmu. Hargailah karya keselamatan Tuhan. Kalau saudara benar-benar merdeka, jangan mempergunakan kesempatan kemerdekaan ini untuk hidup di dalam dosa. Karena saudara dan saya adalah orang yang benar-benar merdeka, yang memiliki benih ilahi yang lahir dari Allah. Aduh, waktunya yuk. Saya ngomong kayak cepet ya, ini sudah tinggal 5 menit. Jangan hidup di dalam satu kebencian, hiduplah di dalam kasih. Yuk kita lihat Amsal 10 ayat 22. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hiduplah di dalam kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kolose 3 ayat 13, apa yang perlu saudara lakukan? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kolose 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Jadi hari ini kalau hidup di dalam kasih, ya, Kolose 3 ayat 13 berkata sabar, ampuni, ya. Yang ketiga, tidak ada dendam. Apapun kelakuan orang, perbuatan sejahat apapun buat hidupmu sampai terpuruk, perintah Tuhan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yaitu seperti Kristus telah mengampuni saudara dan saya, perintah Tuhan yaitu hiduplah di dalam kasih. Sabar, ngampuni Tuhan, ngampuni tanpa batas, 70 kali 7 kali sehari disakiti, ngampuni, sabar, tidak boleh dendam. Ingat itu yang terprogram di dalam memori saudara dan saya. Sabar, ampuni, tidak ada dendam. Amin. Hasilnya ketika saudara bisa hidup di dalam kasih, yaitu mencegah pertengkaran, menutup banyak dosa, dan menikmati upah. Amin. Saya sudah selesai hari ini. Yuk, Frit, ya, kita ulang review sebentar. Yang pertama, Frit. Kita sebagai orang yang merdeka, ingat ya, sudah diperlengkapi Frit. Firman Tuhan, Roh Kudus, iman, dan doa. Inilah kemenangan yang pasti mengalahkan dunia. Pasti memerdekakan saudara dan saya. Pasti ada penghiburan, kekuatan yang membuat saudara tetap berdiri tegak. Amin. Yang kedua, bagaimana ciri kalau orang yang sudah dimerdekakan? Yaitu yang pertama, hari ini sesulit apapun jalan hidupmu, berdirilah teguh sebagai hamba kebenaran. Jangan hidup di dalam dosa, yaitu hiduplah dalam kebenaran dan hiduplah dalam kasih. Gampang ya saudara? Berdiri teguh, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Hidup berdiri teguh sebagai hamba kebenaran, percayalah Tuhan akan membebaskan saudara dan saya dari semua budak dosa, membebaskan dari kutuk dan kelemahan, dan membawa saudara dan saya berjalan tegak menghadapi musuh. Saudara tidak akan pernah kalah. Amin. Bagaimana saudara hari ini hidup di dalam, jangan hidup di dalam dosa, hidup dalam kebenaran, karena saudara benar-benar merdeka, ada benih ilahi, kita lahir dari Allah, dan hiduplah di dalam kasih. Mengampuni, sabar, tidak boleh dendam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati liburan hari ini bersama Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Miliki rasa percaya diri sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Sampai pada kesudahannya kita akan menikmati kemerdekaan selama-lamanya bersama Tuhan. Tetap semangat,
Jangan takut menerima kenyataan hidup, karena kenyataan hidup ini pasti lewat dengan sorak-sorai kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini menjadi rema, di mana hari ini kami memperingati peringatan Tuhan kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini juga akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dengar di mana Surabaya, Jakarta sudah zona hijau dan semua keadaan mulai Tuhan membaik semuanya, rumah sakit mulai kosong Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan, kebaikan yang Kau berikan buat bangsa negara kami. Kami lepaskan damai, sejahtera, sukacita, kasih setiamu, keamanan, tidak ada penjarahan, tidak ada kemiskinan di negara kami Tuhan, karena doa-doa kami sebagai anak-anak Tuhan yang peduli dan mengasihi negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak pemerintahan juga. Kami tahu virus pandemi, masa pandemi ini segera berlalu dengan kemenangan-Mu. Kami akan menikmati kemerdekaan setelah masa pandemi ini Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.